Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Sabila dengan NIM 220103509, ingin membuat video terkait mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini ada pertanyaan pertama, yaitu tentang apakah literasi informasi harus menggunakan teknologi TIK? Menurut saya itu tidak harus, tetapi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sangat membantu dalam literasi informasi. Literasi informasi ini adalah kemampuan untuk menemukan dan mengevaluasi, menggunakan, serta mengelola informasi secara efektif. Proses ini bisa dilakukan tanpa teknologi digital, misalnya melalui buku, surat kabar, jurnal cetak, atau komunikasi langsung dengan ahli. Nah, untuk pertanyaan kedua ada tentang sebutkan minimal 5 jenis keterampilan dan kompetensi TIK yang dibutuhkan dalam pekerjaan masa kini. Nah, di dalam dunia kerja saat ini, keterampilan dan kompetensi TIK sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Di sini saya akan menyebutkan 5 keterampilan utama yang dibutuhkan, yaitu yang pertama ada keterampilan dasar komputer dan perangkat lunak. Di sini ada penjelasannya mengoperasikan sistem operasi seperti Windows, MacOS, Linux, dan yang kedua itu menggunakan aplikasi perkantoran seperti Microsoft Office kayak Word, Excel, PowerPoint, atau Google Workspace. Nah, yang kedua ini, contoh yang kedua itu ada kemampuan pengolahan data dan analisis. Penjelasannya, dia ini menggunakan perangkat lunak, analisis data seperti Excel. Ini juga menggunakan pivot table dan fungsi statistik. Nah, yang kedua ini memahami konsep big data dan business intelligence atau BI. Nah, yang ketiga ini ada keamanan siber atau cyber security. Penjelasannya memahami cara melindungi data dan sistem dari ancaman siber. Terus juga ada mengetahui praktik keamanan digital seperti enkripsi, manajemen kata sandi, dan deteksi phishing. Nah, yang keempat ada keterampilan digital, marketing, dan sosial media. Di sini menggunakan platform pemasaran digital seperti Google Ads, Facebook Ads, dan SEO. Di sini juga menganalisis performa kampanye digital dengan Google Analytics atau alat yang serupa. Nah, yang terakhir ini yang kelima ada pemahaman dasar tentang coding dan automasi. Di sini harus mengerti bahasa pemrograman dasar seperti Python, JavaScript, atau SQL. Nah, di sini juga menggunakan alat automasi seperti Zapier atau skrip sederhana untuk meningkatkan efisiensi kerja. Nah, di era digital ini harus menguasai keterampilan yang akan meningkatkan peluang kerja dan produktivitas di bidang industri. Nah, untuk soal terakhir ada jelaskan bagaimana Microsoft Word atau aplikasi Office sejenisnya itu membantu mengotomasi pekerjaan rutin sehari-hari. Yang pertama ini ada template dokumen yang mempermudah pembuatan dokumen standar seperti laporan, surat resmi, atau invoice dengan menggunakan template yang sudah disediakan. Nah, di sini juga mengurangi waktu yang dihabiskan untuk format ulang dokumen. Nah, yang kedua ini ada mail merge atau penggabungan surat. Ini juga mengotomatiskan pembuatan dokumen yang sama dengan isi yang berbeda, seperti surat pemberitahuan atau sertifikat yang menggunakan data dari Excel atau database lainnya. Ini juga mengurangi pekerjaan manual seperti mengetik ulang informasi yang berulang. Nah, yang ketiga ini ada fitur makro untuk otomasi tugas berulang. Makro memungkinkan pengguna merekam serangkaian perintah dan menjalankan kembali dengan satu klik. Ini juga cocok untuk tugas seperti pemformatan dokumen, penghapusan teks yang tertentu, atau memasukkan elemen standar ke dalam dokumen. Nah, yang keempat ini ada pemeriksaan ejaan dan tata bahasa otomatis.
seperti spell check dan grammar check. Ini juga membantu mengoreksi kesalahan secara otomatis. Juga menghemat waktu dalam proses editing. Ini juga ada penggunaan fitur editor di Microsoft Word untuk membantu meningkatkan kualitas tulisan. Yang kelima, ada kolaborasi dan penyesuaian penyimpanan cloud dengan integrasi ke OneDrive atau Google Drive. Nah, penggunaan ini dapat mengedit dokumen secara bersamaan dengan tim tanpa perlu mengirim ulang file. Fitur ini juga ada fitur komentar dan revisi yang memungkinkan untuk komunikasi langsung dalam dokumen. Ini juga mempercepat proses revisi dan persetujuan. Nah, yang keenam ini ada pembuatan dan manajemen daftar isi otomatis Word secara otomatis. Ini membuat daftar isi berdasarkan heading yang digunakan dalam dokumen. Ini juga mempermudah navigasi, pengorganisasian, dan menghemat waktu dalam membuat dokumen panjang seperti buku atau laporan. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir ini ada otomatisasi tabel dan grafik. Ini juga bisa memasukkan tabel dan grafik dari Excel dengan pembaruan otomatis saat data diubah. Ini juga mempermudah penyajian data dalam dokumen tanpa harus mengedit manual setiap perubahan angkanya. Baik, jadi setelah saya jelaskan semua soal dan jawabannya, sudah saatnya di sesi akhir, yaitu penutupan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.